itu yang udah kemarin kita bahas yang di videonya di Conor McGregor tuh kan dia juga pakai tuh. Iya. Logo. Bang Hotman juga pakai. Yap, betul. Bang Tepan pakainya yang steel. Bang Teman pakai steel ya, soalnya kan duitnya beda. Kita pakai yang murah aja, Bos. Oke, jadi hari ini kita mau membahas jam tangan yang size 44 mm ya. Ini adalah size jam tangan yang paling laku sekarang ini, paling laku. Dari dulu juga laku sih. Nggak hanya sekarang ini. Sekarang makin laku lagi maksud gua. Walaupun internasional size kata orang tuh 40 mm, ya kan. Tapi kalau buat ukuran orang-orang setinggi kita ya, kita pakai 40 kekecilan. Kekecilan, betul. Kekecilan. Tapi sekarang ini tuh kenapa kita bahas yang size 44 mm ini? Karena gua mau menepis omongan orang-orang yang bilang kalau dulu tuh jam tangan size besar nggak laku. Ya sekarang laku. Contohnya Sekarang kita laku. berdua lagi pakai jam tangan besar sekarang. Lu pakai jam apa? Gua lagi pakai PAM 721. Wih, Cam Swimmer. Cam Swimmer ya. Ini Radiomir Panerai ya yang sangat amat ikonik sekali ya. Nggak ada tulisan apapun di dialnya. Betul, polos ya. Dan size-nya 47 mm. Gue pakai lebih gede lagi sekarang. Bagus. Bagus, betul. Nah, ente pakai apa? Gue lagi pakai Hova 1906 Carbon Betul. Black. Bagus. Ya kan? Bagus. Nah, jadi kita... Tunggu dulu tuh harga berapa lu sebutin? Oh ya, ini harganya di berapa ya? Harganya? Hah? Berapa harganya? Harganya? Nggak ingat kamu? Iya. Anda nggak ingat? Lupa. 100 juta aja. 100 juta saja. 100 juta aja. Itu berapa harganya? 12 juta aja. 12 juta saja ya. Oke. Diskon tipis. Oke. Nah, kita langsung bahas ke jam tangan ini karena gue harus ada pergi lagi, Bos. Jadi ini sekarang Apa sih? So sibuk lu. jadi di depan kita ini tuh ada 4 jam tangan ya. Ini semua size-nya 44 mm dan laku. Ya, laku. Dan harga beragam ya. Ini harga beda-beda nih. Betul. Yang ini ada Panerai, ada Rolex of course, nah kan Rolex ada 44 mm. Ada Novelty Rose Gold, Epi Rose Gold sama Hublot Big Bang Unico. Nah, nanti kita akan bahas nih. Sapphire. Ya, betul. Kenapa ini tuh kita pilih? Karena jam tangan ini 44 mm tapi sampai sekarang pun orang tetap masih cari barang ini loh. Bener. Betul, Bener, ya. bener. Kalau kayak Panerai kita udah pernah bahas ya. Ini PAM 1313 ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Cuman kenapa kita pilih ini? Karena ini warna biru, Bros. Ya, dial biru. Karena warna biru, dialnya biru. Ya. Bosen lah hitam-hitam mulu. Betul, Hitam, coklat, Setuju. tobacco, hitam, sekali-sekali biru lah. betul. Dan biru sunburst ya? Birunya sunburst, betul. Ya, jadi kalau kena matahari dia warnanya bakalan gerak-gerak gitu lah ya. Sunburst. Ya, gerak-gerak. Kayak Rolex Kuluk. Kayak Rolex sunburst. Betul, kalau sunburst. Ya kan? Ya enaknya kalau 44 mm Panerai ya pertama harganya bro. Harga rata-rata tuh terjangkau banget ya kan. Setuju. Jadi ini kalau diibaratkan mobil tuh kayak Fortuner bro. Kayak Fortunernya. Jadi orang yang dari kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas itu punya Fortuner. Yap. Atau Innova. Atau Innova. Gitu. Jadi nggak ketebak waktu lu Yap. pakai jam-jam seperti ini. Kalau lu pakai RM kan lu ketebaknya orang kaya gitu kan. Betul. Kalau lu pakai Epi kan lu ketebak orang berduit. Betul. Nah kalau Panerai ini kayak Rolex Submariner sih. Yap. Dari orang yang biasa saja sampai orang konglomerat juga bisa punya. Setuju. Gitu loh. Setuju. Ya kan? Pandangannya terhadap Panerai 44 mili. Ini berapa harganya? Ini 90 juta aja deh. 90 juta. 90 juta aja. Ya. Sekarang kita lanjut ke Rolex. Nah, ini yang menarik dibahas nih. Rolex itu yang kalian tahu, pasti kan Rolex cuma size kecil tuh. Ya, Iya. size-nya pasti 40 mm, 36 mm, atau nggak mungkin maksimal yang 41 mm sekarang, atau nggak 42 deh, ada kan juga yang 42 gitu. Biasa pasti orang pikir, oke Rolex tuh kalau size 44-nya apa? Deep Sea. Yap. Pasti ngomongnya selalu Deep Sea. Ternyata tuh ada lagi nih Rolex Yachtmaster 2. Yachtmaster tuh size-nya 44 mm. Dan menurut gue ini underrated banget. Underrated banget ini jam tangan. Karena murah banget menurut gue untuk Betul. spesifikasi Yachtmaster dia lumayan complicated. Yap. Ya nggak? Dan harganya mirip-mirip Pepsi. Pepsi, setuju? Malah di bawah Pepsi harganya bro. Yap, setuju. Ya kan? Dan ini dia ada banyak macam varian ya. Dia ada yang two tone, rose gold, yellow gold juga ada. Yang all gold, yellow gold juga ada. Itu yang di video kemarin yang kita bahas. Emang yang all gold rose gold ya? All gold rose gold nggak ada dong? nggak ada. Yellow Ada gold, yellow gold. All gold, yellow gold ada. Ya. Itu yang udah kemarin kita bahas yang di videonya di Conor McGregor tuh kan dia juga pakai tuh. Ya. All gold. Bang Hotman juga pakai. Yap, betul. Bang Tepan pakainya yang steel. Bang Teman pakai steel ya, soalnya kan duitnya beda. Kita pakai yang murah aja, Bos. Nah, jadi ini jam tangan ini menurut gua sangat underrated ya. Tadi udah kita bahas sama si Willis ya. Ini jam tangan harganya hanya di 70 something lah ya. Harga di 270. Kalau dibandingin sama Pepsi, masih mahalan Pepsi. Pepsi, setuju. Ya kan? Dan ini tuh dipakai bagus banget tuh. Gue sih suka. Dan retailnya lebih mahal dari Pepsi sebenarnya. Yap. Karena kalau kita compare sama Deep Sea, kalau compare sama size 45 mm ya, Deep Sea kan tebel.
Tipsy tebel. Banyak orang mungkin yang nggak Berat lagi. berat. Banyak orang mungkin nggak suka sama jam tangan tebel, bos. Nah ini dia nggak tebel sama nggak tipis, pas. Ya. Pas banget. Mungkin bisa gue bilang dia tebelnya ini setebel si Dealer Red tuh, bos. Lebih tebel dia dikit. Lebih tebel dia dikit lah Lebih ya. tebel dia dikit. Cuman ini jam bagus banget loh menurut gue. Tapi lu lihat dong, complicated banget. Complicated ya. Worth it lah. Ya maksudnya kelihatan lah ini bukan jam tangan murah gitu loh, bukan jam tangan kaleng-kaleng gitu, bos. Iya, siap. Ya maaf ya, kalau misalnya kita bandingin sama satu harga sama dia, mungkin kayak Pepsi apa ya, bagi gue tetap masih kelihatan lebih mahal yang Yes Master. Kalau menurut gue sih iya sih. Iya kan? Iya. Daripada lu pakai Batman, Pepsi bosen kan? Bosen, yap. Iya kan? Yap. Ini dia lebih apa ya? Lebih sama lebih ada karakternya, bos. Lebih kata maco juga. Maco juga. Setuju. Oke, next, bro. Epi silakan. Epi Novelty Rose Gold. Yap. Iya. Novelty Rose Gold. Salah satu jam kesukaan gua. Yap, suka Ya Willis. kan? Harga berapa dulu nih? Ini di 580 deh. Ah, nggak bisa di bawah 500. Gua mana gua sama gua anjir. 580. Ya, pokoknya ini dulu nih harga juga udah turun ya. Dulu sempat 650-an ya. Mana ada lu? 800 lebih. Ya dulu banget. Itu 2021 ya? 2021 800 lebih. 2021 ya. Tapi kan Udah sempat turun banget. 675 ya kan, Ya, stabil sempat di segitu, situ. stabil di kepala 6. Sekarang udah di bawah 6. Betul. Udah di bawah 6. Jadi harganya murah banget. Dengan harga 500-an udah dapat all gold. Rose Gold. Ya kan? Nah, ini kenapa salah satu jam kesukaan gua karena size-nya. Dia 44 tapi kelihatannya lebih gede dari 44 yang lain. Nah, betul. Ya kan? Jadi kalau dia kayak di Panar itu dia kayak 47 mili. Yap, setuju. Dan dipakai juga nggak berat-berat banget karena dia rubber kan. Dan ini tuh salah satu jam tangan yang banyak material seramiknya loh, ya. Ya bezelnya seramik kan. Jadi tombol bezelnya seramik. seramik, tombol, crownnya juga seramik tuh. Jadi sebanyak dia seramiknya banyak lah. Jadi dengan harga segini tuh dapat rose gold, dapat Gue seramik. pengen demen pakai gini karena kalau waktu lu pakai casual lu bisa lux banget gitu loh, pakai rose gold. Tapi kalau lu lagi formal juga lu pakai batik nih, pakainya juga keren. Masih keren. Cocok banget gitu. Cocok banget. Ya Ini kan? banyak kok customer kita yang pakai buat diri juga banyak. Sekarang kayak misalnya lu suruh gue beli Daytona gitu. Ya kan yang white gold atau apa yang harga-harga 600-an gitu. Gue mendingan pakai ini loh. Gue juga sama. Ya kan? Juga sama. Tapi banyak orang yang suka komplain, kegedean gitu. Ya makanya kan kita bahas khusus untuk orang-orang yang suka jam tangan besar. Iya, menurut gua jam tangan besar bentar lagi keren lagi kok. Ya kan, soalnya jam tangan kecil itu kadang-kadang gua ngeliat orang gede gitu ya, pakai jam tangan Kecil. kayak pakai kancing nggak sih? Iya, aneh. Iya kan, kadang-kadang ngikutin tren apa segala macam. Setuju kok. Ya kan, toh juga tren jam-jam kecil juga turun kok. Kayak lu Nautilus harga turun kemarin. Ya, RO harga turun. betul. Ya kan, lu mau Lange, mau Vacheron semua turun. turun ya. Ya kan orang ngikutin jam tangan kecil itu karena harga bisa naik katanya kan buat investment. Tapi pas dipakai kalau orang yang kecil sih nggak apa-apa, kalau orang yang gede jadi kayak pakai kancing. Dan Epic ini kan keluarin jam tangan yang size 44 mm kan dari tahun 2014 sampai 2013 gitu kalau nggak salah ya. Kan orang sempat pada bilang nggak laku nih jam mah terlalu gede karena kan Epic kan selalu Royal Oak atau nggak Ya, RO 42 mili, maksimal 40 mili gitu. Pokoknya best seller juga. Iya. Sebenarnya banyak barang-barang yang EP gede udah lagi murah-murah banget ya. Kemarin gue liat ada EP Legacy murah banget. Wih, Legacy ya. Iya, udah 300-an. Itu Gila. lebih gede lagi tuh. Itu 48 mm sih memang sih, tapi bagus tuh. Bagus sih. Ya tapi memang sih hanya orang-orang yang gede aja yang pakai. Kalau Betul. orang yang tangan kecil nggak bisa pakai. Mungkin ya itu kelemahannya lah. Yap. Oke, lanjut. Nah, ini ada Hublot Big Bang Unico yang Sapphire. Gua kenapa pilih Sapphire? Karena kalau yang biasa kan udah bosen. Ya, Kita bosen bahas. lah. Titanium ceramik full udah kita bahas. Ini kebetulan aja kita ada stoknya yang Sapphire. Nah, ini kenapa gue bilang juga worth it banget karena satu ya size-nya juga besar, 44 mm. Kedua, ya materialnya dia Sapphire materialnya. Sapphire. Karena dia ada banyak varian ya, maksudnya dia ada banyak warna, bos. Ada yang full sapphire tuh yang udah pernah kita bahas di Reels. Full black. Yang full black juga ada, yang warna biru juga ada. Yang kayak gini tapi dialnya putih juga ada. Nah, yang begini Dial dial bening juga transparan ada. juga. Nah, ini kebetulan tuh dialnya yang warna hitam. Yang paling bagus menurut gua. Paling bagus, setuju. Nggak pucat. Betul. Gue paling suka karena menurut gua untuk Hublot Sapphire ini yang paling bagus karena dialnya itu loh. Nggak pucat semua. Yep. Dan strapnya kan warna hitam, bos. Kalau yang kemarin yang putih kan strapnya warna bening. Transparan ya. Tuh, Harga berapa tuh bro? Ini harga di 590. Nah ini baru 1 miliar nih. Nah, baru 1 M barunya. Baru mahal banget. Barunya mahal banget. Dan barangnya jarang. Barangnya jarang, setuju. Ya kan. Kalau pakai kayak gini orang taunya wah gila transparan ya jam tangannya ya. Setuju. Jadi kesimpulannya kalau jam tangan besar itu nggak selalu jelek di orang yang badannya kecil, bos. Menurut gue ya. Karena
Kecuali kegedean lah. Misalnya badan lu kecil nih pakai 48 mm kebanting banget. Kebanting. Kenapa kita pilih size 44? Karena tuh Netral. di netral, tengah-tengah. Netral. 44 itu buat orang yang tingginya 160 sampai 2 meter gitu ya. Nah, masih bisa bagus pakai. ya kan. Betul. Tapi kalau 40 mm itu, Bro. Itu Kalau orang tingginya 180 sampai 195 gitu ya. Pakai 40 menurut gua kekecilan, tapi kalau orang yang gemuk. betul. Setuju gua. Apalagi yang pakai 39 mm atau 30 mm. 36 mm. Lebih kecil lagi, orang cewek ya sekarang pakai 40 mili kok. Nah, betul. Sekarang Banyak cewek pakai 40 mm 40 mm kan cewek. Lagi tren kayak gitu. Ya, setuju. Ya kan? Setuju. Cuman memang gue tahu beberapa teman gue tuh memang ngefans banget sama jam tangan yang kayak 37 mm, 39 mm. Tapi mereka sebenarnya identik lebih ke investment sih, karena harga bisa naik gini. Toh juga akhirnya Turun juga. Iya. Bisa turun juga. Tapi kan yang namanya investasi kan ada naik sama ada turun ya. Jadi Ya, hal biasa lah. Lebih benernya, lo kalau punya jam tangan yang kecil ada, yang gede ada. Jadi Ada. kalau bosan sama yang gede, lo pakai yang kecil. betul. Ya kan? Lo bosan sama yang kecil, lo pakai yang Gede. Jadi ini jam tangan ini semua itu kenapa kita kasih ke kalian, karena ini kalau yang masih galau-galau mau size 44 mm cuma bingung pengen beli apa, atau mungkin takutnya beli ntar nggak laku atau gimana, atau mungkin barangnya kurang bagus, inilah yang ini udah pasti laku lah gitu loh. Maksudnya udah pasti yang banyak banget orang yang favorit sama jam tangan 4 ini gitu. Ya. Tapi di antara 4 ini, lo favorit yang mana? Tuh, gue tebak. Lo pasti maunya Hublot transparan. Orang udah tahu. Cuman gini ya, oke, Hublot emang favorit gue, cuman gue suka Yachtmaster, bos. Lo suka ya? Iya. Dan ini memang sering gue pakai. Kalau gue pasti Epi Novelty Rose Gold, ya. Udah pasti. Karena ini Rolex ini menurut gue, dia kenapa tuh nggak bikin lagi ya? Bikin lagi maksudnya tipe mana yang baru, cuman saya 44 juga, cuman body begini nih. Ini dipakai enak, Pak. Ini dipakai enak loh, sumpah deh. Karena Rolex itu keluarin model kan nggak sesering itu. Tuh. Dipakai enak, bos. Bagus nih. Tuh. Mantap. Jadi itu aja lah yang udah kita bahas nih, saya 44 mm. Kalau yang mau lihat barangnya di mana, tinggal ke toko Bijang, beres. Jangan lupa komen juga. Komen, subscribe, ya. Ya bukan, jangan lupa komen. Kira-kira netizen lebih suka yang mana di antara Oh iya, ya, ini? komen. Ente lebih demen yang mana? Ente. Bye. Oke, bye.